Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Sayyidin Hamzah, dosen sejarah peradaban Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, IAIN Parepare. Pada pertemuan ketiga ini kita akan mengulas tentang Nabi Muhammad, peletak dasar peradaban Islam. Seperti mengapa Nabi Muhammad dikatakan sebagai peletak dasar peradaban Islam? Karena Nabi Muhammad SAW adalah seorang tokoh sentral dalam sejarah manusia, tokoh revolusioner sejati dengan membawa risalah Islam sehingga mampu mengubah dunia dan meletakkan peradaban Islam yang kuat dan berkelanjutan. Kita bukan hanya sekedar mengulas tentang Nabi Muhammad sebagai peletak dasar peradaban Islam. Tentunya ada orientasi yang ingin kita capai, yaitu agar teman-teman sebagai mahasiswa mampu memahami, menjelaskan Nabi Muhammad sebagai peletak dasar peradaban Islam. Beberapa bahan bacaan nih, selain yang saya tuangkan di sini, ada kitab-kitab seperti Ar-Raqiqul Maktum karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, Sirah Nabawiyah yang dikarang oleh Quraisy Shihab, sejarah Nabi dalam perspektif Al-Quran dan hadis-hadis sahih. Selain daripada itu, ada Philip Kahiti, History of the Arabs. Ada Hamka, Sejarah Umat Islam, jilid 2, terbit 1952 di Jakarta. Selain ini ada 3 item yang menjadi ulasan utama kita. Pertama tentang lahir dan masa kecil Nabi SAW. Yang kedua strategi dakwah. Dan yang ketiga hijrah. Nabi Muhammad SAW dalam beberapa uraian beliau lahir pada 500 dengan tahun Gaza dan dari keluarga Quraisy yang luar biasa. Nah, sebelum lahir saja Umar selaku ayahnya telah meninggal dunia. Dan setelah itu beliau tumbuh menjadi bani hijau. Dalam perkembangan kehidupannya beliau pernah sebagai pengibalan dari banyak Nabi dan Rasul menerima wahyu pertama. Ada pola atau strategi yang dibangun oleh Nabi SAW ketika agama itu mulai didakwakan. Poin pertama adalah memperbaiki akhlak masyarakat Mekah pada saat itu. Mana kita ketahui bahwa masyarakat Mekah itu identik dengan kebobrokan moralitas atau disebut dengan kejahilian. Kebiasaan-kebiasaan buruk itu yang mau dirombak secara perlahan oleh Nabi, mulai dari sahabat-sahabat terdekat. Poin yang kedua adalah memperbaiki dan meluruskan cara penyembahan Tuhan. Menyembah berhala diarahkan untuk menyembah kepada satu Tuhan. Yang ketiga adalah mengajarkan persamaan hak dan derajat. Tidak ada yang lebih hebat si kaya dengan si miskin. Bicara kesetaraan sama di mata Tuhan. Inna akramakum indallahi atqakum. Poin yang keempat adalah meluruskan adat istiadat, kepercayaan dan upacara keagamaan. Isinya Nabi diutus itu untuk meluruskan semua itu dalam lingkup kehidupan orang-orang kafir Quraisy. Yang kelima yaitu berdakwah dengan sabar, ikhlas dan tegas, tidak memaksakan kehendak dan penuh dengan lemah lembut. Hikmati wal mau'idatil hasanah, dengan kata yang lemah lembut sehingga tercermin dalam kehidupan masyarakat Arab itu mulai tertarik dengan bagaimana ajaran Nabi Muhammad SAW. Beliau melakukan hijrah ke Yasrib atau yang disebut dengan Madinah. Nah, ada 3 item atau tindakan yang beliau lakukan. Pertama adalah Nabi membentuk masyarakat Islam dengan melakukan jalinan persaudaraan, ikhwan al-Islamiyah, persaudaraan melakukan terobosan dengan melahirkan Piagam Madinah, sebuah dokumen perjanjian yang mengatur atau relasi antara umat beragama. Ketiga adalah sistem politik dan ekonomi yang itu hanya sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala agama. Nabi SAW melakukan penaklukan dan penyebaran Islam di Jazirah
sekalipun terjadi beberapa tantangan sehingga melahirkan perang Badar dan perang Uhud, itu membuktikan bahwa kekuatan Islam tidak gentar terhadap orang-orang Arab yang menaklukkan Mekah pada tahun 630 Masehi. Nabi sendiri yang bikin sehingga membebaskan Ka'bah dari kaum kafir Quraisy. Para Islam di Jazirah Arabia dengan penaklukan Mekah itu Islam menyebar dengan kecepatan seluruh Jazirah Arab dan membawa kesan damai dan serta menyebar khususan teror Arab. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa muatan ajaran, akhlak dan moralitas. Yang pertama, keadilan dan kesetaraan. Nabi Muhammad mengajarkan tentunya keadilan dan kesetaraan. Tidak ada yang kuat selalu mendikte yang lemah, seperti masa kejahiliaan. Itu muatan ajaran kesetaraan antara si kaya dan si miskin sama kedudukan. Itu kasih sayang dan toleransi. Cara persoalan agama tidak harus kamu harus mengikuti ajaran saya. Sesuai dengan uraian Al-Quran itu ya, lakum dinukum waliyah. Itu muatan ajaran, mempraktekkan kejujuran dan amanah. Ini hal yang penting yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan setiap aspek kehidupan sebagai fondasi moral yang kuat bagi setiap. Yang terakhir, kesederhanaan dan kerendahan hati, menolak kemewahan dan kesombongan atau keangkuhan. Apa peran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membangun peradaban Islam? Oke, pertama yang ilmu pengetahuan. Jadi Nabi mengajarkan kita sebagai Muslim untuk semangat dalam menuntut ilmu. Mulabul ilmi faridatu ala kulli muslim. Itu bagian daripada spirit yang diajarkan. Sistem hukum Islam meletakkan dasar sistem hukum Islam yang adil dan humanis. Pas daripada peran Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, perdamaian dan kerukunan. Nah, manusia begitu kompleks, begitu banyak dengan bahasa, adat istiadat, bersuku-suku. Kita perlu menjaga kerukunan sebagaimana yang tercermin dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Sebagai kesimpulan, yang perlu dipahami itu adalah Nabi tidak pernah mewariskan harta dan tahta. Nabi mewarisi ajaran tauhid, kisahkan tidak Tuhan selain sebagaimana terkait dalam kalimat tauhid. Kemudian tentang moralitas dan akhlak, berperilakulah lemah lembut terhadap manusia yang lain sesuai dengan narasi atau kalam Tuhan. Bil hikmati wal mau'izatil hasan wajadilhum billati hiya ahsan. Kemudian sistem hukum Islam, kemudian peradaban Islam, menyumbang kemajuan Islam berbagai bidang, meliputi seluruh bidang sebagaimana yang kita alami sampai dengan hari ini. Menutup perjumpaan kita pada kesempatan hari ini, yang perlu diingat oleh teman-teman sekalian adalah sejarah itu bukan hanya dibaca dan dicari. Ada nilai dan poin yang terpenting dalam uraian sejarah dan implementasinya. Realisasikan apa yang kita pelajari hari ini dengan cara meneladani atau menjadikan cermin bagaimana watak perilaku Nabi Muhammad SAW. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.